peraturan OJK sudah mengatur apa-apa saja yang diatur yang harus ada di kontrak baku. Salah satunya apa? Salah satunya adalah soal force majeure. Force majeure itu keadaan memaksa. Ya bisa dibilang salah satunya adalah kondisi darurat bencana seperti ini. Seperti ini kan karena dia di luar kuasa dari pemberi kredit atau penerima kredit. Jadi mereka harus atau debitur itu harus mengajukan kepada leasing atau bank tempat mereka meminjam. Nah sebenarnya pemberian syarat tidak bayar atau tetap mengangsur itu tergantung penilaian tadi. Jadi tidak bisa digeneralisasi semua sama bahwa saya setahun nggak bayar. Halo, selamat siang pemirsa. Salah satu upaya pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia adalah menangguhkan pembayaran kredit selama setahun bagi pelaku usaha kecil hingga ojek online. Tindakan ini dilakukan karena dampak pelemahan ekonomi akibat virus corona. Benarkah demikian? Pemirsa, berikut catatan kasus benarkah cicilan kredit ditunda 1 tahun. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya beberapa waktu lalu menyampaikan, salah satu upaya pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia adalah menangguhkan pembayaran kredit selama setahun. Relaksasi berlaku untuk usaha mikro yang mengambil kredit di perbankan, termasuk pembiayaan di industri keuangan non-bank, seperti multi-finance dan lembaga keuangan mikro. Keputusan pemerintah pusat ini disambut positif masyarakat. Namun sayang, di lapangan masyarakat masih dihadapkan dengan debt collector. Pihak leasing tidak mau menerima alasan disampaikan pihak debitur. Padahal Presiden Joko Widodo telah menjanjikan penangguhan cicilan selama setahun. Pihak leasing beranggapan jika belum ada surat resmi dari otoritas jasa keuangan, mereka belum bisa menghentikan tagihan karena mereka tidak memiliki dasar kuat untuk melaksanakannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, Anda masih di catatan kasus. Saat ini kami sudah bersama Bang Chandra dari LBH Bandar Lampung. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah baik. Begini Bang, pemerintah kan telah mengeluarkan stimulus Bang, berupa penundaan pembayaran cicilan kredit. Nah ini dari LBH sendiri bagaimana menanggapi tindakan dari pemerintah ini Bang? Ya, ini sebenarnya nggak semudah itu ya karena ini berdampak terhadap akun-akun kredit kepada masyarakat. Artinya ini dibutuhkan sebuah instruksi yang jelas ditambah dengan payung hukum yang jelas sehingga relaksasi kredit ini kalau memang dari statement presiden diberikan jangka waktu 1 tahun untuk perpanjangan kredit dan pemotongan soal bunga. Nah, itu juga harus diikuti dengan karena ini kan pengaturan ini dibuat untuk setidaknya 2 pihak. Yang pertama adalah soal konsumen, yang kedua adalah soal perusahaan jasa keuangan. Nah, ini yang kemudian karena ini mengatur setidaknya 2 itu, nah ini yang kemudian harus tertib seperti apa penekanannya terutama untuk di perusahaan. Perusahaan-perusahaan jasa keuangan. Kalau dilihat dari segi hukum sendiri nih Bang, ini apakah tidak bermasalah dengan kalau dilihat dari segi hukumnya? Kalau dari segi hukum sebenarnya, kalau diperhatikan sebenarnya ini kan butuh penguatan aja. Misalnya begini, di dalam setiap pemberian kredit, karena pemberian kredit di lembaga-lembaga keuangan, apakah itu bank atau itu dia non-bank, biasanya kan standar yang dipakai kreditnya kan format baku ya, standar baku ini. Nah di dalam format baku itu di peraturan OJK sudah ada peraturan OJK sudah mengatur apa-apa saja yang diatur yang harus ada di kontrak baku. Salah satunya apa? Salah satunya adalah soal force majeure. Force majeure itu keadaan memaksa. Ya bisa dibilang salah satunya adalah kondisi darurat bencana seperti ini. Seperti ini kan karena dia di luar kuasa dari pemberi kredit atau penerima kredit. Nah sebenarnya kalau dari hukum bermasalah apa enggak, sebenarnya ini bukan barang yang baru ya soal ini. Karena sebenarnya di kontrak-kontrak kredit itu sudah ada soal pembaruan kredit, perubahan
perubahan perjanjian kan basisnya kan kontrak ini kan, kontrak kredit kan. Nah sebenarnya di dalam kontrak itu sudah diatur bagaimana kalau pengakhiran kontrak, iya kan, salah keadaan memaksa, terus kemudian bagaimana bisa nggak kita membarui kontrak, adendum bisa. Nah tinggal kan yang perlu dipertegas adalah soal bagaimana kebijakan pemerintah ini dipatuhi oleh pemberi kredit atau perusahaan-perusahaan lembaga jasa. Ya karena muaranya di situ, karena tentu kan ini kebijakan ini diambil untuk meringankan masyarakat soal ekonomi yang di tengah-tengah sekarang saatnya pandemi COVID-19 gitu loh. Oke. Kalau kita lihat langsung di lapangan seperti ini, Bang, ini kan banyak masyarakat yang sebenarnya ingin memanfaatkan fasilitas ini, dalam artian mengajukan leasing kepada leasing, apakah mereka ini seperti kendaraan-kendaraannya. Nah, kemudian ada yang seperti kendaraan ini milik pribadi yang diajukan. Kemudian ada juga kendaraan yang bukan milik pribadi. Nah, bagaimana Bang mengomentari hal ini, Bang? Ya, itu sebenarnya kemarin kebetulan ada kasus yang begitu karena ternyata ada antara, misalnya kita ambil contoh ojek online ya. Antara pengemudi ojek online dengan pemilik atau debitur kredit itu nggak sama. Nggak sama, artinya ini juga nggak bisa dirasakan langsung oleh si ojek online kan, karena kendaraan yang dia pakai itu bukan kredit atas nama dia. Nah sebenarnya kalau kita mau jujur, ini adalah fenomena yang harus dibaca dari awal soal pemberian kredit. Nah ini kan di dalam kebijakan presiden, pemerintah hari ini di tengah COVID-19 ini, akhirnya itu muncul kan ke publik soal bahwa ada ternyata soal penyaluran kredit. Ada soal penyaluran kredit, kenapa? Banyak ditemukan, misalnya, ternyata antara yang memakai barang kredit itu dengan debiturnya beda. Nah, ini kan berarti ada soal di pemberian kreditnya. Berarti kan pada saat pemberian kredit, itu tidak menjalankan prinsip kehati-hatian tuh lembaga-lembaga keuangan, baik bank atau kan dia non-bank. Nah, prinsip ini yang kemudian harus dipatuhi dan ini muncul ke publik kan. Ini menjadi keresahan kan. Kalau dilihat ya bukan karena COVID-nya, tapi karena memang dari awal pemberian kreditnya juga mekanismenya nggak dijalankan dengan benar. Ada keadaan begini muncul ke permukaan, semuanya gagap. Nah, terus kebijakan apa lantas yang harus diambil? Kan begitu. Kemudian dari masyarakat sendiri, Bang, ini bagaimana solusi agar masyarakat ini bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan baik? Kemudian dari pihak leasing juga mematuhi bagaimana apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini, Bang. Oke, mungkin saya agak sedikit koreksi karena ini juga berkembang di masyarakat ya. Agak sedikit koreksi soal pemakaian kata leasing, karena leasing itu sebenarnya bukan untuk barang-barang konsumsi. Leasing itu untuk barang produksi, misalnya traktor, terus kendaraan yang sifatnya dia bukan untuk konsumsi. Tapi kalau dia karena ini menyasarnya adalah ke konsumsi, sebenarnya ini lembaga pembiayaan konsumen biasa aja. Nah, kalau soal untuk itu pemberian ininya ya, permohonannya itu kan gini. Perjanjian itu dasarnya adalah itikat baik. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh konsumen? Dia dengan itikat baik memohonkan kepada pemberi kredit itu soal perpanjangan waktu. Dasarnya udah jelas. Satu, tadi udah keluar kebijakan pemerintah. Nah, mudah-mudahan keputusan ataupun perangkat peraturan dari OJK itu sudah keluar. Nah, kalau itu sudah dikeluar, nah dasarnya itu cukup tuh untuk melakukan apa yang disebut kalau di dalam perjanjian namanya novasi, pembaruan utang atau perubahan perjanjian. Nah, caranya apa? Ya cukup dengan itikat baik mendatangi itu perusahaan pemberi kredit. Nah, kita minta fasilitas soal perpanjangan waktu dengan alasan bisa jadi salah satu alasannya adalah force majeure dan dalam kondisi pandemi sekarang. Baik. Mungkin ini akan panjang kalau misalnya kita cerita lebih banyak. Namun kita harus jeda sejenak, Bang. Baik pemirsa, kita nanti akan komparasikan hal ini dengan OJK. Nanti kita akan mengundang OJK, tetaplah bersama kami. Pro kontra soal pelaksanaan keputusan pemerintah
soal menangguhkan pembayaran kredit selama setahun perlu ada kejelasan, terutama dari otoritas jasa keuangan yang masih menjadi tameng pihak leasing menagih cicilan kredit pada debitur. Pasalnya, stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan pemerintah ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama usaha mikro kecil dan menengah yang masih mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pada bank atau leasing. Debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. OJK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan mengatur mekanisme pemberian stimulus perekonomian perlu hadir agar masyarakat merasa tenang menghadapi persoalan yang tengah melilit mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita saat ini bertemu dengan Bapak Aprianus John Risnat. Ya, Pak John ya biasanya disebut ya. Baik. Dari Deputi Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Baik Bapak, kita ingin lebih tahu lebih banyak ini tentang stimulus penundaan cicilan kredit ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita juga Pak. Baik, selamat siang pemirsa. Terima kasih buat iNews TV. Kami dari OJK bisa menjelaskan bahwa seperti kita ketahui dampak dari virus corona ini sudah mengglobal, artinya berdampak juga kepada masyarakat kesehatan dan ujung-ujungnya memang berdampak kepada kinerja keuangan mereka. Seperti kita ketahui saat ini yang paling berdampak adalah UMKM dan sektor informal yang mereka sangat bergantung kepada penghasilan setiap hari. Nah, keterbatasan kemampuan keuangan mereka ini bisa berdampak kepada kemampuan membayar mereka ke industri jasa keuangan, baik itu bank atau ke industri keuangan non-bank seperti leasing atau asuransi akan menjadi bermasalah. Oleh sebab itu, permasalahan ini bisa bergerak tadinya dari masalah kesehatan, bisa menjadi masalah kinerja perbankan. Dan kinerja perbankan ini pun kalau tidak kita perbaiki, tidak ada stimulus, maka dampaknya ada ke stabilitas sistem keuangan dan ujung-ujungnya nanti kepada pertumbuhan ekonomi kita yang terganggu. Oleh sebab itu, OJK mengeluarkan kebijakan POJK nomor 11 tahun 2020 yang kita keluarkan tanggal 13 Maret 2020. Dalam kebijakan itu, OJK meminta kepada industri jasa keuangan untuk menjalankan relaksasi dengan bentuk pemberian keringanan atau restrukturisasi kepada debitur yang terdampak langsung atau tidak langsung dari virus corona itu. Lebih khususnya sektor apa saja Pak yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah ini? Kalau tadi kan saya sebutkan ada UMKM, ada sektor informal. Informal itu bisa pedagang, ya kan, pedagang-pedagang atau kita kenal juga ada ojol gitu ya, ojek online gitu juga terdampak, tuh termasuk pendapatan informal atau orang yang bekerja yang mendapat upah harian dia. Nah, sektor yang kita nilai sangat berdampak itu ada pariwisata, ada transportasi, ada perhotelan, pertanian, pertambangan, dan pengolahan. Ada 8 sektor ekonomi yang disebutkan dalam ketentuan itu yang berdampak sekali. Kemudian dampak yang langsung kepada masyarakat ini seperti apa Pak? Jadi tadi saya sebutkan, dengan adanya penyebaran virus corona ini kan pemerintah sudah mengeluarkan satu instruksi untuk kita work from home gitu ya, bekerja di rumah. Otomatis mobilitas manusia juga berkurang. Dengan berkurangnya mobilitas manusia berarti apa? Perekonomian juga mulai berkurang. Nah, otomatis ya mereka-mereka inilah yang bekerja di sektor informal ini yang terpengaruh langsung. Nah, kita tahu misalnya contoh mudah aja. Saya ini juga sering menggunakan kendaraan online gitu ya. Itu rata-rata mereka bisa mendapatkan penghasilan sampai 300-400 ribu satu hari. Sekarang untuk dapat 50 ribu aja susah. Nah, kebanyakan dari mereka itu punya kewajiban di perusahaan pembiayaan atau kita kenal leasing, karena sebagian kendaraannya dipakai kan adalah kendaraan yang utang gitu ya, pinjam. Nah, mereka inilah yang terdapat langsung terhadap ini dan itu bisa mengajukan permohonan keringanan atau restrukturisasi. Kemudian dari peraturan OJK sendiri yang sudah dikeluarkan,
Ini seperti apa masyarakat bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah ini, Pak? Ya, kalau dari perbankan sebenarnya sudah memulai sejak tanggal 24 Mei pada saat Pak Presiden menyampaikan sudah berjalan sebenarnya. Tapi memang kalau perusahaan pembiayaan atau leasing ini baru tanggal 30 Mei mereka menjalankan. Nah, semua industri jasa keuangan itu kita minta untuk menjalankan relaksasi ini. Yang kita minta apa? Yang pertama, mereka harus membuat dulu aturan internal atau kriteria apa yang bisa mendapatkan relaksasi ini. Tentunya harus sesuai dengan POJK kita ya. Yang tadi disebutkan sektor yang terdampak apa, terus kriteria orang bisa dapat seperti apa. Setelah mereka membuat itu, mereka harus juga membuat sistem penilaiannya seperti apa. Nah, sistem penilaian itu mereka buat supaya apa? Supaya cepat pelayanannya. Pada saat nanti ada pengajuan dengan kriteria yang ada, dalam waktu cepat mereka bisa memberi jawaban, disetujui apa tidak. Kenapa saya katakan harus tetap dinilai, di-assess oleh perusahaan pembiayaan atau bank? Karena kita menghindari sebenarnya ada pihak-pihak yang free rider, istilah kita tuh yang aji mumpung gitu ya, yang dari awalnya memang dia debitur bermasalah, debitur yang punya karakter atau etika tidak baik sehingga bermasalah di satu industri keuangan, ikut-ikutan mengajukan, iya, gitu. Jadi yang bank akan melakukan atau perusahaan pembiayaan akan melakukan assessment atau penilaian berdasarkan kriteria tadi untuk bisa ditentukan dia ini dapat apa enggak. Nah, pertanyaannya kemudian di masyarakat banyak mengira bahwa program ini adalah otomatis gitu ya. Oh, saya kan termasuk kriterianya, saya UMKM gitu kan, berarti saya otomatis dapat. Nah, saya tegaskan lagi bahwa program ini tidak otomatis. Jadi mereka harus atau debitur itu harus mengajukan kepada leasing atau bank tempat mereka meminjam. Nah, pengajuannya itu sendiri untuk kita bisa sesuai dengan himbauan pemerintah diajukan secara online. Bisa melalui email, bisa melalui telepon, atau sarana-sarana yang lain yang disediakan oleh industri jasa keuangan tadi. Gitu. Mungkin kita akan jeda sejenak, Pak. Baik. Pemirsa, catatan kasus masih akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, bank maupun lembaga pembiayaan dapat melakukan restrukturasi seluruh kredit. Pembiayaan kepada seluruh debitur termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil, seperti sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana. Pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan kerja dari rumah. Karena itu OJK sementara waktu melarang penarikan kendaraan oleh debt collector. Namun bagi debitur yang sudah bermasalah sebelum wabah COVID-19, diharapkan menghubungi leasing untuk mencari solusi bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, Anda masih di catatan kasus. Pak John, tadi kita sempat membahas tentang email. Nah, kita tahu bahwa masyarakat kita semuanya pasti tidak memiliki email. Artinya ada yang langsung bisa mengakses, kemudian ada yang perlu ada sosialisasi lebih lanjut. Nah, untuk email sendiri, seperti apa persyaratannya, Pak? Oke, jadi setiap perusahaan pembiayaan leasing tadi ataupun bank, itu kita wajibkan membuat pengumuman. Pengumuman yang ditempelkan baik itu di media-media yang mereka miliki ataupun di kantor-kantor tempat operasional dari bank atau leasing tadi. Nah, di situ disebutkan memang alamat-alamatnya sesuai dengan yang mereka tunjuk. Ada yang menggunakan website, ada yang menggunakan juga WA. Bahkan mereka untuk bisa menjangkau masyarakat yang tadi, saya kan nggak ngerti email seperti apa gitu ya, website apa. Mereka juga menyediakan hotline service untuk bisa mereka telepon. Nanti dari situ kemungkinan ada kesepakatan seperti apa. Juga tidak menutup kemungkinan mereka bisa datang. Kalau memang kondisi tertentu dan mengharuskan mereka datang ke kantor, itu bisa datang ke kantor. Jadi berarti bisa langsung? Bisa langsung. Tentunya itu pilihan paling terakhir kalau memang tidak bisa lagi. Karena kita kemarin ada pengalaman di Lampung Selatan,
Mereka nggak ngerti, akhirnya mereka datang ke kantornya dan terlayani lah dengan baik. Tapi kemudian dia bawa tuh formulir, dia isi, dia sampaikan kembali. Tapi itu sedikit aja, nggak banyak, karena sebagian besar sudah mengerti. Karena ada fasilitas seperti telepon tadi yang bisa digunakan. Artinya masyarakat di sini yang belum mengetahui ataupun tidak mengetahui bagaimana cara penggunaan email, kemudian sosial media lainnya, bisa langsung datang ke tempat untuk bertanya lah istilahnya, di kantor banknya masing-masing atau kantor leasing. Ditempel kok pengumumannya di situ. Kemudian dari OJK sendiri melakukan pengawasan harus macam itu, Pak, terhadap leasing ataupun bank. Betul. Jadi seperti saya katakan tadi kan, bahwa pemberian restrukturisasi atau keringanan ini kan sepenuhnya menjadi penilaian dari bank atau dari leasing. Dasarnya apa? Dia lihat kemampuan keuangannya tadi. Terus yang kedua, ya penyebabnya apa? Oh, ternyata terdampak dari COVID tadi, baik langsung tidak langsung. Lalu mereka nilai nanti. Nah, ada persepsi orang mengatakan saya nggak bayar setahun ini kan gitu. Nah, sebenarnya pemberian syarat tidak bayar atau tetap mengangsur itu tergantung penilaian tadi. Jadi tidak bisa digeneralisasi semua sama bahwa saya setahun nggak bayar. Tapi kalau berdasarkan penilaian mereka, misalnya kayak tadi ya, pengemudi online tadi, paling mudah kita mengatakan itu. Karena virus corona, penyebaran virus corona yang begitu hebat dan akhirnya masyarakat juga banyak di rumah, mereka kehilangan pelanggannya, mereka nggak dapat penghasilan, bisa saja bank atau leasing tadi memberi kelonggaran tidak perlu membayar dulu selama maksimal setahun. Bisa juga 9 bulan, bisa 6 bulan, tergantung situasi seperti apa. Tapi kalau dia lihat ternyata masih ada income yang bisa untuk membayar, maka mungkin bisa diberi bentuknya lain. Bisa misalnya penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu. Jadi tadi langsung 3 juta, setelah diperpanjang jadi berkurang jadi 1 juta atau jadi apa. Disesuaikanlah dengan kemampuan keuangannya itu. Makanya yang menjadi hal penting adalah itikat baik. Setiap debitur yang beritikat baik, artinya dia selama ini kualitasnya bagus dan betul-betul terdampak karena COVID-19 ini, kemudian jadi bermasalah income-nya, itu akan cepat dinilai oleh bank dan dia bisa mendapat fasilitas itu. Nah, yang kita hindari tadi, selama ini dia ternyata bermasalah, kreditnya bermasalah, diajukan, ya tetap nggak dapat. Atau contoh gampang lagi yang terjadi kemarin, ada merasa, wah saya nggak dilayani bagus dengan leasing. Ternyata setelah kita lihat dokumennya, dia memang pengemudi taksi online, tapi mobilnya bukan mobil dia. Nah, sedangkan yang terdaftar di leasing itu kan pemilik mobilnya. Nah, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi harus pemilik mobilnya kalau di leasing itu. Nah, pemilik mobilnya betul dia. Ternyata kalau bukan dia juga supir taksinya juga nggak boleh. Nah, case by case. Jadi pemberian model restrukturisasi itu macam-macam. Ada penundaan tadi ya. Ada pengurangan. Pengurangan baik bayar pokok atau bunga. Nah, kenapa harus ada penilaian seperti itu? Tadi saya katakan, jangan sampai juga nanti malah leasingnya atau perbankannya jadi bermasalah. Bisa dibayangi ya, kalau setahun semua ditunda. Padahal leasing dan perbankan ini kan harus bayar bunga tabungan, bunga deposito ke masyarakat. Mereka dari mana uangnya kan? Nah, makanya lihat case by case. Nah, harapan kami ya, yang akan dinilai tadi adalah yang baik. Nah, tugas OJK apa? Memastikan bahwa pelaksanaan POJK ini benar dilakukan oleh leasing atau perbankan. Nah, bisa jadi gini, ada nasabahnya bank atau leasing itu bermasalah sebelum COVID. Nah, kita tahu begitu kena COVID ini dianggap, wah ini juga termasuk. Dia masukin restru, jadi lancar kan? Hal kayak gitu. Itu diawasi oleh. Iya, jangan sampai ada moral hazard juga dari industri jasa keuangan dan masyarakat juga kita minta itikat yang baik dalam mengajukan permohonan restrukturisasi keringanan itu. Baik. Itu mungkin terakhir sedikit saja harapan untuk masyarakat di Indonesia khususnya di Lampung itu sendiri seperti apa? Baik. Terakhir. Jadi harapan saya begini, kita harus paham sekali bahwa dampak COVID-19 ini banyak masyarakat kita terutama yang di UMKM, penghasilan yang pekerjaannya informal itu sangat terdampak. Utamakanlah mereka untuk mendapatkan fasilitas ini. Bagi masyarakat yang masih mampu membayar dan tidak terdampak,
tolong jangan ikut-ikutan. Oke, baik. Mereka tetap membayar. Ya. Itu juga bagian dari membantu sebenarnya, biar nanti bank dan leasing ini fokus terhadap masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan dengan bentuk keringanan. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak John Ya. sudah bersedia hadir di studio iNews. Terima Semoga kasih. ini bisa tersampaikan ke masyarakat Ya, semuanya. oke. Pemirsa, restrukturisasi ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Karena itu, debitur harus berkomunikasi dengan leasing, perusahaan, pembiayaan untuk menyampaikan permasalahan sesungguhnya. Saya Rois Arfan, mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada catatan kasus pekan depan.